Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, pasca penggeledahan oleh Densus 88 Polri di sebuah rumah di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, rumah terduga teroris nampak sepi. Menurut RT setempat, selama ini pelaku tidak memperlihatkan gelagat yang mencurigakan. Kondisi rumah terduga teroris di Jalan TB Simatupang, Kelurahan Gedong, nampak sepi. Hanya terlihat beberapa awak media yang masih menunggu di sekitar rumah. Menurut pengakuan Ketua RT setempat, WI diamankan usai melakukan sholat Jumat ketika hendak menuju rumah. Setelah itu petugas melakukan penggeledahan dengan disaksikan RT dan RW sebagai saksi. Terduga teroris WI dikenal sebagai pribadi yang ramah dan sering bergaul dengan warga, sehingga sama sekali tak menaruh kecurigaan terhadap WI. Iya, Wahyudi itu saya tahuin dari kecil, memang dia orang Betawi asli ya, orang sini, dia orang sini. Saya lihat sih baik-baik aja, saya kan bingung ya. Lihat di gaulnya biasa, baik, tapi memang saya dengar waktu ada penggerbakan di Condet itu, dia sering ngaji ke situ, itu aja yang saya tahunya gitu, sering ngaji gitu aja, sering gaul ke situ gitu. Sebelumnya diberitakan tim Densus 88 anti teror menggeledah rumah di Jalan TB Simatupang, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Polisi mengamankan dompet, ponsel, dan kartu keluarga yang dibungkus ke dalam kantong plastik hitam. Saat ini terduga teroris diamankan ke Rutan Polda Metro Jaya untuk diinterogasi. Dari Jakarta, Camar Henda, Raga Firdaus, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna dan putranya Andri Wibawa resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Keduanya ditahan mulai 9 April 2021 hingga 20 hari ke depan. Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna dan putranya Andri Wibawa ditetapkan sebagai tersangka pada 1 April lalu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana COVID-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2020. Tiga tersangka AA Umbara, Andri Wibawa, dan Totoh Gunawan terlibat dalam pengaturan pengadaan bansos COVID-19 dengan anggaran 52,1 miliar rupiah. Andri Wibawa mendapat proyek senilai 36 miliar dengan keuntungan 2,7 miliar. Sedangkan Totoh Gunawan mendapat proyek 15,8 miliar dengan keuntungan 2 miliar. AA Umbara sendiri menerima pembagian 1 miliar rupiah. Dari kegiatan pengadaan yang dikerjakan oleh MTG tersebut, AOS diduga telah menerima uang sejumlah sekitar 1 miliar yang sumbernya disisihkan oleh MTG dari nilai harga per paket sembako yang ditempelkan stiker bergambar AOS untuk dibagikan pada masyarakat Kota Bandung Barat. MTG diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2 miliar dan AW juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar 2,7 miliar rupiah. Selain itu, AOS juga diduga menerima gratifikasi dari berbagai dinas di pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dan para pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bandung Barat sejumlah sekitar 1 miliar dan fakta ini masih terus akan didalami oleh tim penyidik. Sebelum ditahan selama 20 hari ke depan, AA Umbara dan Andri Wibawa akan dikarantina terlebih dahulu selama 2 pekan di rutan KPK Kafling C1. Dari Jakarta, Angelika Irfandi Seprio, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kisru Partai Demokrat, Muldoko akhirnya muncul kembali sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Muldoko enggan berkomentar saat ditanya mengenai kisru Partai Demokrat saat berada di kantor Staf Kepresidenan. Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Beberapa saat setelah Kemenkumham menolak pendirian Partai Demokrat kubu Muldoko, pengacara Arazman Arif Nasution mengundurkan diri sebagai Ketua Advokasi Hukum dan Koordinator Tim Hukum dan Membela Partai Demokrat versi KLB. Rasman mengatakan tak lengkapnya berkas KLB Sibolangit serta adanya perbedaan pendapat menjadi alasan pengunduran dirinya. Saya khawatir di persidangan nantinya, termasuk PN Jakarta Pusat, saya tidak mampu menyajikan data-data yang faktual.
sama dengan saya bunuh diri dan merusak reputasi saya. Saya tidak tahu Pak Ketua Umum kami, Pak Muldoko, punya pikiran yang lain. Tapi saya percaya Pak Muldoko orang baik, dia pasti punya cara untuk mengatasi itu. Tapi mohon maaf Pak Muldoko. Sementara itu Muldoko akhirnya bertugas kembali sebagai Kepala Staf Kepresidenan pasca kisruh Partai Demokrat yang melibatkan dirinya. Kali ini Muldoko memberikan keterangan pers mengenai teknis penyerahan aset tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah kepada Kementerian Sekretariat Negara. Usai memberikan keterangan, Muldoko enggan menjawab pertanyaan wartawan mengenai kisruh Partai Demokrat yang melibatkan dirinya. Ya, saya yang belum jelas, yang tanya saya. Jadi masalah. Ya, ntar dulu lah, sabar, kenapa sih? Ya, oke, cukup ya. Wes. Ini kantor kepresidenan, tanya yang berkaitan dengan urusan kerja-kerja KSP. Jangan ikut-ikutan primitif. Partai pun menunggu kelanjutan kisruh Partai Demokrat yang sah versus versi KLB. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Dari 3 kabupaten, total 139 meninggal dunia dan 46 orang masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 5 korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Seluruh jenazah yang berhasil dievakuasi dibawa dengan menggunakan ambulans. Dalam pencarian korban banjir bandang ini, tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI Polri menurunkan alat berat untuk mencari korban yang tertimbun. Petugas juga menyisir aliran sungai untuk mencari korban yang hilang. Hingga Jumat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, total ada 139 korban meninggal dunia telah dievakuasi dan 49 orang masih dalam pencarian. Jumlah tersebut berasal dari 3 kabupaten, yakni Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Alor, dan Lembata. Pemirsa, korban bencana banjir bandang Lembata yang mengungsi di SMP Negeri 1 Nubatukan berdatangan untuk berobat dan memeriksakan diri di Rumah Sakit Lapangan Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Sebagian besar mengeluh sesak nafas, demam, dan diare. Di hari pertama beroperasi, Rumah Sakit Lapangan dari Batalion Kesehatan 1 Marinir TNI AL langsung didatangi para pengungsi korban banjir bandang. Kebanyakan korban mengeluhkan sesak nafas, batuk pilek, demam, dan diare. Para pengungsi menyambut gembira beroperasinya Rumah Sakit Lapangan Marinir TNI AL di SMP Negeri 1 Nubatukan, Lewoleba, Lembata ini. Mengingat masih terbatasnya bantuan pengobatan bagi para korban banjir bandang. Kami korban banjir bandang Kecamatan Ilapa Timur, khususnya Desa Lamaulo, merasa sangat terbantu. Di mana keluhan kami yang sejak kami dari pengungsian ke sini lebih banyak kami merasakan batuk pilek dan demam panas. Kemudian banyak yang rupanya kurang makan atau minum hingga lebih kurang mau dekat 1 minggu, buang air besar juga susah. 20 personel tim medis yang terdiri dari 1 dokter dan 19 perawat siap membantu pengobatan para pengungsi 24 jam. Untuk hari ini telah tertangani sejumlah 50 personel para pengungsi tadi dengan baik. Tidak ada korban yang dirawat. Rumah Sakit Lapangan Yonkes 1 Marinir TNI AL juga dilengkapi 1 mobil ambulans yang siap digunakan sewaktu-waktu. Ratusan warga korban banjir bandang bertahan di pengungsian. Para pengungsi belum mendapat bantuan dari pemerintah daerah Flores Timur. Sebanyak 280 pengungsi korban banjir bandang ini berada di salah satu gedung sekolah di Flores Timur yang dijadikan tempat pengungsian. Selama 5 hari, para pengungsi ini belum mendapat bantuan dari Pemda Flores Timur. Mereka hanya dapat bantuan dari warga dan relawan yang berada di lokasi.
Kami baru terima, selama ini sukarelawan. Selama ini dari? Sukarelawan. Oh, warga tetangga ya? Sampai saat ini pemerintah belum ya? Pemerintah Flutim belum kasih bantuan sama sekali? Baru kasih? Iya, baru. Sementara pemerintah pusat hanya mengirimkan bantuan alat tidur dan juga terpal bagi para pengungsi. Selain itu, ratusan pengungsi juga membutuhkan bantuan logistik serta membutuhkan tenaga kesehatan dan juga air bersih. Dari Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau langsung lokasi terdampak bencana di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Jokowi juga mengunjungi warga yang berada di pengungsian. Dalam kunjungannya di Desa Amakaka, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Presiden Jokowi mengakui kondisi lapangan cukup sulit untuk menemukan para korban hilang. Sebab keadaan lapangan yang dipenuhi bebatuan besar menyulitkan pengoperasian alat berat. Namun ia meminta agar pencarian korban yang masih hilang terus dilakukan hingga ditemukan. Selain itu, Presiden juga mengunjungi warga setempat yang kini berada di lokasi pengungsian di kantor Kecamatan Ile Ape. Ia memastikan segala kebutuhan warga tercukupi. Dan untuk khusus di Kabupaten Flores Timur yang meninggal dunia ada 71 orang dan masih dalam pencarian 5 orang. Saya tadi sama seperti yang di Lembata, lokasi yang ada sekarang ini akan kita geser, kita pindahkan, direlokasi yang nanti segera ditetapkan oleh Bupati dan Gubernur. Tapi yang jelas Kementerian PU siap untuk membangun rumahnya. Meski dilarang mudik oleh pemerintah, warga di berbagai daerah mulai mudik lebih dini menggunakan transportasi kereta dan kapal laut. Kami akan kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.